Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, NIM 857341723. Saya akan mensimulasikan pembelajaran SD kelas 5 dengan tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa mudah diterima dan bermanfaat. Silakan KM-nya Arif disiapkan. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang tema 1 subtema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menerangkan tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih ciri dari makhluk hidup itu? Iya, betul. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, bergerak itu sendiri secara umum dapat diartikan perpindahan posisi, baik itu bagian atau secara keseluruhan bagian tubuh. Nah, kalian tahu tidak bahwa ada kesamaan antara alat gerak hewan dan manusia itu? Coba, ada yang tahu tidak apa kesamaannya? Sama-sama bergerak, Bu. Iya, tapi ada yang disebut dengan dua macam alat gerak yang sama itu pada manusia dan hewan itu, yaitu satu, alat gerak pasif berupa tulang, yang kemudian yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana jika tubuh kita itu tidak memiliki tulang dan otot. Bagaimana? Akan kaku, betul. Kalau tubuh kita mempunyai tulang tapi tidak mempunyai otot, kita akan merasa kaku. Sebaliknya juga, kalau kita punya otot tapi tidak punya tulang, akan bagaimana? Ya, karena tulang itu sebagai penopang tubuh kita. Nah, sekarang coba buka halaman 13. Nah, pada halaman 13 itu terdapat gambar apa? Iya, gambar kelinci. Kalau nama organ gerak pada kelinci itu ada yang tahu apa? Iya, kaki. Kelinci bergerak menggunakan kaki dengan cara apa? Betul, dengan cara melompat. Nah, selain daripada kelinci, apa hewan apa lagi? Coba ada yang bisa menyebutkan? Ikan. Ya, coba kalau ikan bergeraknya bagaimana? Iya, betul. Ikan itu bergerak dengan cara berenang menggunakan alat geraknya yang disebut namanya sirip. Nah, selain ikan ada lagi yang namanya katak. Katak itu bergerak menggunakan kaki. Ya, dengan cara bagaimana? Sama, katak itu seperti kelinci, yaitu bergeraknya dengan cara melompat menggunakan kaki. Nah, tadi katak sudah, ikan sudah, kelinci sudah, apalagi coba nama hewannya? Burung. Ya, burung. Kalau burung, apa nama alat gerak pada burung? Sayap, betul. Burung itu terbang dengan menggunakan sayap sebagai alat geraknya. Nah, setelah burung ada lagi yang namanya ular. Nah, kalau ular itu bergeraknya dengan cara melata menggunakan organ tubuhnya ya. Nah, yang kemudian ada lagi nama hewan kadal. Nah, kalau kadal itu bergerak dengan menggunakan kaki, ditopang atau dibantu oleh ekornya. Nah, fungsi daripada ekor pada kadal ini untuk menopang tubuhnya ketika bergerak, selain daripada kakinya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada lagi kambing. Nah, kalau kambing seperti kita ketahui, alat gerak kambing itu apa? Iya, betul, kaki. Kambing menggunakan kakinya untuk berjalan. Ada berapa kaki kambing? Ada 4. Iya, 4. Kalau tadi burung terbang menggunakan sayap, kadal menggunakan kaki, kambing menggunakan kaki,
Ular menggunakan tubuhnya, ikan menggunakan sirip untuk berenang, kemudian kelinci menggunakan kaki untuk berjalan. Nah, selain daripada hewan-hewan tersebut, kalian bisa menyebutkan contoh lainnya. Masih banyak ya nama-nama hewan beserta alat gerak dan fungsinya. Nah, yang selanjutnya coba buka halaman 16. Nah, sudah. Sekarang Ibu minta satu orang ke depan untuk membacakan kembali bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Silakan, siapa dulu yang mau maju ke depan pertama? Ya, silakan Ajeng dulu. Ya, selanjutnya silakan Anjani. Ya. Sudah Anjani, siapa lagi? Ya, nah kalian sudah ya masing-masing membaca teks tadi. Sekarang dari teks bacaan tersebut, tolong tentukan ide pokok dan kalimat penghubungnya. Pada pelajaran sebelumnya Ibu telah menerangkan bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat penghubung. Tapi untuk mengerjakan ini Ibu meminta kalian untuk masing-masing membentuk kelompok ya, jadi 4 kelompok. Nah, nanti silahkan didiskusikan tentang ide pokok dan kalimat penghubung tersebut. Silahkan duduknya berdasarkan masing-masing kelompok. Sudah ya? Sekarang coba untuk masing-masing kelompok presentasikan ke depan. Silahkan, kelompok 1 dulu. Silahkan. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Terutama tentang organ gerak pada hewan ya. Jadi kesimpulannya bahwa ciri daripada makhluk hidup itu adalah bergerak, dan khususnya pada hewan, organ gerak itu sendiri berbeda-beda dan mempunyai fungsi berbeda-beda pula ya. Ada yang bergerak menggunakan sirip, ada yang bergerak menggunakan kaki, dan ada yang pula yang bergerak menggunakan sayap ya. Semua itu adalah ciptaan Allah. Hewan, manusia, tumbuhan itu merupakan ciptaan Allah. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian mengerjakan pekerjaan rumah halaman 29. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh, silakan, Ketua kelasnya Alif. Kita berdoa. Ya, berdoa selesai ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.